Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Nih pagi-pagi harus bersuka cita, harus semangat nih. Lagi katakan shalom. Hehe. Ya, yuk sama-sama kita memuji Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih hari ini kami datang kepada Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami, berkenan akan setiap kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau melakukan semua firman Tuhan hari ini. Kuatkan setiap kami Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, saya mau ngajak kita semua untuk memuji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena Roh Kudus hadir. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Yo, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia.
Tepuk tangan buat Allah kita. Dia dahsyat, dia ajaib. Yuk sama-sama kita datang, kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kau baik Tuhan, kami bersyukur. Kami mau terus berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kami bersyukur, kami terus dipelihara oleh Tuhan. Kami mau Roh Kudus Engkau terus bekerja di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Bapa, terima kasih banyak. Oh haleluya, haleluya. Thank you Lord. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari angkat suaramu, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya
ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur. Oh, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Engkau baik Tuhan. Segala yang terjadi di dalam hidup kami bersyukur Bapa. Kami mau tetap katakan Engkau baik Tuhan. Mari bersyukur, mari bersyukur, berterima kasih di hadirat-Nya. Katakan aku bersyukur Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Segala pujian bagi-Mu kami naikkan di hadapan-Mu. Allah yang baik, Allah yang setia. Yesus, kami mau menari bagi-Mu, bersuka karena Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Ya lalaba ya lalaba sanaralalamo. Bersyukur untuk penderitaan-Mu, bersyukur untuk proses di dalam hidup-Mu, bersyukur untuk segala hal. Percaya dalam ucapan syukur ada mujizat, ada kuasa-Nya yang bekerja. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Biarkan rohmu menari, bersuka karena Tuhan. Katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku.
menari dan bersuka. Amin. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesus, oh Yesusku, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau belajar mendisiplinkan diri kami. Kami mau belajar mengekang kedagingan kami. Roh Kudus, bantu setiap kami. Tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, pagi hari ini kita mau lanjutkan, kita mau belajar. Ya, saya harus mengajar lagi tentang peran Roh Kudus, karena peran Roh Kudus begitu penting dalam hidup kita. Amin. Ya, kita lihat di sini bagaimana karya-karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, kemarin saya ulangi lagi. Ya, peran Roh Kudus yaitu menginsafkan dunia. Yang kedua, Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus menjadi penolong yang lain, Bapak Ibu Saudara. Penolong ya buat kita, yang dijanjikan oleh Yesus Kristus buat setiap kita. Yang keempat, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kita perlu dipimpin kepada seluruh kebenaran, ya. Dan yang kelima ini adalah memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi orang yang cukup berhikmat, itu artinya ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, kita patut bersyukur karena Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17 sampai 18. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai 18.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya dan kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Di sini dikatakan betapa kayanya, ya, kemuliaan yang Tuhan sediakan buat orang-orang kudus. Artinya buat orang-orang yang dikuduskan oleh darah dan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memang orang-orang berdosa awalnya, tetapi ketika kita percaya, kita menjadi orang-orang yang dikuduskan. Ketika kita dilahirkan baru, kita menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Katakan amin. Jangan menganggap lagi bahwa engkau ini tidak layak di hadapan Tuhan. Itu salah. Engkau layak menyembah, memuji Tuhan, melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Dan Roh Kudus ada di dalam hati setiap kita, dan Tuhan akan memberikan kepada kita, ya, hikmat, dan Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ketika kita memiliki hikmat dan wahyu, roh wahyu dalam hidup kita, ya, kita akan mengenal Allah kita dengan benar. Katakan amin. Oleh sebab itu, ayo bangkit, jangan lagi kita takut kepada hadirat Tuhan. Jangan lagi kita sungkan untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita memiliki Roh Kudus, kita juga memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Yang setuju katakan amin. Supaya apa? Kita mengerti pengharapan itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam panggilan-panggilan Tuhan. Setiap kita memiliki panggilan Tuhan, tetapi ada panggilan khusus yang Tuhan ingin genapi dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai kita keluar dari panggilan. Supaya apa? Supaya kita mendapat kemuliaan bersama-sama di sorga kelak. Katakan amin. Yesus berjanji membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaannya, ya, bukan kepada kejatuhan demi kejatuhan, no, tetapi dari kemuliaan sampai kemuliaan. Walaupun sekarang ini kita sedang diproses untuk apa? Untuk, ya, hati kita ini benar-benar murni di hadapan Tuhan. Visi kita di tahun ini apa? Tahun pemurnian, ya. The year of purify. Oleh sebab itu kita harus tahu benar-benar bahwa hati kita sedang dimurnikan. Kita harus memiliki motivasi yang tulus. Kita harus memiliki penghargaan akan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita bawa hidup kita kepada Roh Kudus dan kita berserah kepada Dia. Katakan amin. Ya, dan yang keenam, kita harus mengerti bahwa peran Roh Kudus yaitu memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Dia memimpin hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Ya, Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16 dikatakan begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu sebagai anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow, dahsyat. Ya, boleh nggak saya bilang kanan kirimu, kamu ini anak-anak Allah. Ada nggak? Kita bukan hari Minggu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia akan bersaksi bersama-sama ya dengan roh kita. Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita akan bersaksi dengan roh kita, dengan nyawa kita, ya, di hadapan Bapa bahwa kita ini anak Allah. Kita ini anak Bapa. Kita ini anak Raja. Ya. Bilang yang lain, bilang begini, kamu anak Allah loh. Ya, kalau ibadah online ini ada lucu-lucunya juga ya. Ya,
Kita ini anak Bapa. Kenapa kita ini mesti takut? Ketika kita berdoa, seharusnya kita percaya Bapa pasti dengar doaku. Jangan lagi, pasti Tuhan tidak dengar doaku nih, karena aku nih anak yang berdosa, aku nih nggak layak. Nggak begitu. Ketika kita berdoa, kita harus tahu konsep ini, bahwa kita sebetulnya anak-anak terang, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di sorga. Katakan yes. Dan ketika kita tahu konsep ini, maka ketika kita berdoa, kita akan penuh dengan kepercayaan. Yang punya anak, ya, Bapak Ibu Saudara yang punya anak, ketika anak Bapak Ibu Saudara minta sesuatu yang masih kecil, bagaimana mereka? Percaya diri nggak? Aku minta ini, aku minta itu. Makan dia bukan minta lagi, memerintah. Itu si Oksan itu. Ya, duduk, duduk. Nah, tuh, ya, dia yang merintah, Bapak Ibu Saudara. Karena dia tahu papa mamanya siapa. Ya, tapi coba anak orang lain, pasti dia takut-takut. Betul enggak? Ya, begitu juga kita. Kalau kita anak Bapa, ya, ya kita harus tahu ketika kita berdoa, kita minta sesuatu kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar. Amin. Pasti Tuhan dengar. Ya kan? Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun aminnya amin. Amin. Ah, ya nggak apa-apa. Dia lagi berjuang melawan, ya, kantuknya itu. Nggak apa-apa. Yang penting ikut dulu doa pagi. Ya. Ya, langsung semuanya begini, ya. Bapak Ibu Saudara, begitu hebatnya kalau kita mengikut Tuhan. Ingat ini, Dia akan memimpin kita sebagai anak-anak Allah. Kadang-kadang kita keluar jalur, ya kan? Ya kan? Roh Kudus ingatkan lagi, langsung berbicara dalam hati, pikiran, benak kita, atau berbicara lewat hamba Tuhan, lewat rekan-rekan, kamu salah loh. Dan kita harus buka hati, dan kita kembali lagi, oh ya aku salah ya, ternyata ini yang benar gitu. Lurus lagi jalan kita. Seperti itu. Dan setelah seperti itu, ndak usah fokus kepada yang belakang. Ndak usah fokus kepada ke depan kita, bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Ya, Roh Kudus itu juga fasilitas yang hebat sekali buat kita. Jangan kita sia-siakan Bapak Ibu Saudara. Biarkan dia memimpin kita. Jangan biarkan kedagingan yang memimpin kita, tetapi Roh Kudus yang memimpin hidup kita dan dalam perjalanan hidup ini sebagai anak-anak Bapa di sorga. Dan kita bisa berkata, ya Aba ya Bapa. Enak jadi orang Kristen, nyebut Tuhannya Bapa. Ya, walaupun ya orang tua di dunia, misalnya ayah kita sudah meninggal, nggak ada lagi, tapi kita selalu punya Bapa. Kita bukan anak yatim, katakan amin. Kita punya Bapa yang menjamin hidup kita, yang menjamin masa depanmu. Ya kan? Bilang begini, aku anak Bapa di sorga. Ada lagu kita kan? Aku ini anak Bapa di sorga, tak perlu aku khawatir. Dia akan sediakan semuanya, tak perlu aku. Nah udah, lagu sendiri lupa. Ampuni Tuhan. Oke, kita lanjut. Ya, yang ketujuh sekarang. Dia Roh Kudus adalah penolong untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Saya ulangi lagi, penolong yang ketujuh ya, peran Roh Kudus. Penolong untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah roh. Haleluya. Siapa di sini yang mau menghasilkan buah yang manis untuk Bapa di sorga? Angkat tangan. Wow, dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Yesus Kristus. Ya, ya. Saya ini adalah hamba Tuhan yang tidak peduli mau seberapa pun yang hadir. Karena saya tahu ketika kita menyembah, ketika kita beribadah, Bapa yang hadir. Hadirat Tuhan yang hadir. Makanya kita berikan pelayanan yang terbaik.
yang kita bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu saya dididik dari dulu, lawan semua kedaginganmu, lawan kantukmu. Ya, untuk saat ini memang saya yang melayani di morning prayer ini. Tetapi, ya kan, kami berharap mungkin 6 bulan lagi atau tahun depan nanti Anda-anda ini yang melayani. Hello? Anda-anda ini yang melayani. Kalian sedang melihat role modelnya dulu. Bagaimana caranya? Mana tahu nanti di antara kalian ada yang bisa main keyboard sendiri dan nyanyi sendiri. Yang satunya sharing firman, yang satunya lagi doa, yang satunya lagi untuk mendoakan yang sakit dan butuh mujizat. Wah, dahsyat. Oleh sebab itu, jangan menyerah, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan menyerah. Dia, Roh Kudus, akan mematikan perbuatan-perbuatan daging kita dan memberikan kepada kita buah roh. Ya, sekarang mungkin sedang bertumbuh. Teruslah bertumbuh sampai besar. Amin. Nanti menghasilkan buah roh yang banyak. Amin. Ya. Yuk sama-sama kita bangkit ya. Kita harus bangkit ini. Karena banyak orang Kristen yang kemakan perbuatan kedagingannya sendiri. Ya. Dan yang tidak menghasilkan buah roh. Itu mendukakan Roh Kudus. Nah, kita lihat di Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, Roma 8 ayat 13 ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. You will die. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yes, kamu akan hidup. Katakan amin. Saya akan hidup. Bilang begini, saya akan hidup. Dan saya akan menghasilkan buah roh. Proses, mungkin kadang ada marahnya dikit, ya kan? Ada kecewanya dikit. Berbalik, ayo. Kita harus tahu, ini kedagingan atau bukan. Ini yang Tuhan mau atau ini kedagingan. Kalau itu kedagingan, ayo segera tinggalkan. Supaya kita menghasilkan buah roh. Ya, supaya kita bisa bersuka cita. Kalau kita bisa bersuka cita, maka kita akan bisa lebih sabar. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melo, mewek, sedih, baperan terus, kita nggak akan pernah bisa sabar. Percaya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita punya sukacita, artinya kita punya pengharapan. Makanya kita bisa lebih sabar. Dianiaya kita bisa lebih sabar karena kita bisa bersuka cita. Paulus dan rasul yang lain dianiaya, digebukin. Bapak Ibu Saudara pernah digebukin? Ya, amit-amit Bapak Ibu Saudara ya. Jangan dong. Iya, jangan dong. Tapi kalau pernah digebukin, kira-kira begitu rasanya. Saya pernah dikeroyok waktu SD. Pernah dikeroyok Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun saya sempat mau nangis tapi saya tahan. Oh, gengsi dong. Iya kan? Mau dikeroyok 5-6 orang. Mereka badannya gede-gede. Saya kecil. Waktu SD saya kecil Bapak Ibu Saudara. Sekarang aja gede. Aduh. Ya, pemeliharaan Tuhan sempurna. Itu nggak enak Bapak Ibu Saudara. Ini Rasul Paulus digebukin. Tapi dia bilang apa? Aku bersuka di dalam penderitaanku. Aku tetap bersyukur dalam penderitaanku. Wih, dahsyat. Ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu takut menghadapi dunia. Kita nggak perlu takut menghadapi orang-orang yang memfitnah kita, yang menganiaya kita. Tetapi kita perlu takut akan Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang akan menolong kita untuk mematikan perbuatan kedagingan kita dan memberikan kepada kita buah roh. Nah, oleh sebab itu kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, pagi hari ini yuk kita kerja sama. Bilang kanan kirinya. Ayo kita kerja sama sama Roh Kudus. Aduh ya, ini choir church ini diajarkan untuk
memiliki imajinasi yang cukup kuat ya. Ya, di sini kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Yang kedelapan, peran Roh Kudus menolong kita di dalam berdoa yang benar. Menolong kita untuk kita dapat berdoa yang benar. Berarti ada doa yang salah. Betul ya? Nah, kita baca di dalam Roma 8 ayat 26. Ya. Ini luar biasa nih. Bu Ramani pagi-pagi sudah catat firman. Wah, luar biasa. Saya kira dia catat pengeluaran. Ternyata dia catat firman. Saya pikir mungkin dia sambil kerja ya. Ini pemasukan kemarin sekian-sekian. Pengeluaran loh kok. Ternyata catat firman, luar biasa. Ya, itu matanya sampai 4. Ya, ada kacamatanya itu. Itu berarti dia harus konsentrasi. Jangan sampai dia salah tulisan dan tidak mengerti tulisan sendiri. Ya, kalau sekarang anak-anak muda catatnya bukan pakai itu lagi, ya kan? Catatnya pakai apa? Handphone, ya kan? Begitu. Oke? Yuk. Tapi masalahnya banyak anak muda nggak catat firman, di belakang malah main game. Bertobat itu. Aduh, lagi ibadah main game, ya. Oke, kita lihat di sini ayatnya Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wow, Roh Kudus ada dalam hati kita. Jangan lagi kita ragu untuk berdoa. Ayo berdoa. Ayo berdoa, ya kan ada lagunya. Oh salah ya, itu ayo sekolah ya. Tetapi di sini saya mau tekankan, ayo berdoa. Ketika kita berdoa, walaupun mungkin hanya tangisan saja, Dia Tuhan, Dia Roh Kudus yang bisa menerjemahkan keluhan-keluhan kita kepada Bapa di sorga. Walaupun engkau di motor, engkau lagi nangis, ya, mungkin masalahmu, tapi tetap ingat sama Tuhan, berdoa. Berdoa apapun situasimu, berdoa kepada Tuhan. Mungkin doamu juga sama, enggak terucapkan, saking pedihnya hatimu. Tetapi engkau tahu rahasia ini. Dia Roh Kudus yang berdoa lewat doa-doa kita. Dia Roh Kudus yang berdoa loh, lewat doa-doa kita. Artinya dia begitu menghargai doa-doa Bapak Ibu Saudara. Ingat ini, dia sangat menghargai doa-doa saudara. Amin. Ya, yang bersuka cita, ya, harus berdoa terus kita. Amin. Ya, kita lanjutkan yang ke-9. Cepat aja ini ya. Menjadi materai, ini peran Roh Kudus. Yang ke-9, menjadi materai dan jaminan bagi orang percaya. Dia menjadi materai buat kita. Artinya kita tidak dapat diganggu gugat. Setan tidak bisa menyentuh kita dengan sembarangan karena kita sudah dimateraikan. Makanya ketika kita dimateraikan dengan Roh Kudus, jangan lagi dirusakkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Jangan lagi rusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana Pak cara merusakkan hubungan kita dengan Tuhan? Malas doa. Doa lagi. Udah bosan gue dengarnya, doa terus. Biarin kedaginganmu bosan, tetapi roh kamu sedang menerima. Ya, saya itu bisa melihat mungkin kedagingan kita bosan, tetapi roh kamu sedang menerima. Makanya kami sebagai hamba Tuhan, ya, tidak bosan-bosannya menabur nasihat firman, menabur doa, karena roh kamu sedang menerima. Dan ketika roh kamu sedang menerima, hati-hati, sebenarnya yang jahat pun bisa kamu terima. Oleh sebab itu, lebih baik pagi-pagi begini kita menyembah dan kita mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Itu akan menjadi filter untuk kita. Nanti itu yang akan masuk yang jahat difilter sehingga tidak masuk ke kita. Tetapi yang masuk adalah firman. Amin. Ya, pagi-pagi itu kita harus doa. Ya, jemaat di YouTube, ayo doa. Engkau boleh ikut ini, siaran ulang ini, diulang lagi. Supaya mengerti dan hidupmu kalau mendengar khotbah-khotbah, ya,
khotbah-khotbah saya, pasti hidupmu diubahkan. Karena kita semuanya berlandaskan firman, berlandaskan kebenaran firman Allah. Pasti hidupmu berubah. Daripada engkau nonton yang lain yang gak berguna. Ya, entah apa kek gitu ya. Kerjaannya di TikTok tiap hari begini. Itu kan lagi ngetren sekarang ya. Iya. Putar terus. Ya. Dengar firman Tuhan. Dia menjadi materai buat kita. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Nih, saya ulangi lagi, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Katakan amin. Oleh sebab itu kita telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Ayo kita jaga hidup kita dengan benar. Yang ke-10 peran Roh Kudus adalah memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Ketika kita menjadi saksi Tuhan Yesus, ketika kita menjadi saksi kebenaran, kita perlu kuasa. Sehingga perkataan kita akan membukakan mata hati seseorang. Wow, nah ini yang menginjil ini ya. Walaupun hari ini AMD kita liburkan karena kita mau persiapan ibadah besok. Ya, ibadah besok hari Kamis kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Tidak ada perjamuan, ya, maksudnya tidak ada perjamuan kudus. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi saksi, Yesus berkata apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 19-20. Dan baptislah mereka dalam nama Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, ketika kita menjadi saksi, ya, kita menginjil, kita berbuat kebenaran, kita perlu kuasa. Bilang sama-sama saya punya kuasa untuk menjadi saksi Allah. Ya, oleh sebab itu bersaksilah tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Minimal itu. Oke, ini kita lihat nih Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya seluruh bumi dijangkau dengan para saksi-saksi Tuhan. Yang ke-11, memberikan keadilan. Oh, ternyata Roh Kudus suka memberikan keadilan. Ini menggambarkan Allah kita, Bapa kita adil. Coba Bapa kita nggak adil. Ya, yang berdosa mati dalam dosa dan dia tidak bertobat, dia mendapat tempat yang paling hebat dalam kerajaan sorga. Adil nggak itu? Tidak dong, nggak adil dong, iya kan? Tetapi Yesus menunjukkan antara waktu itu orang kaya dan Lazarus yang sama-sama mati, dan orang kaya itu tidak bertobat. Hanya kerjaannya jahat sekali. Ya, Lazarus orang miskin dan dia bersama-sama dengan Abraham di mana? Di Firdaus. Ya. Nah, kita lihat Allah kita adil. Dia tahu mana orang yang berdosa yang tidak bertobat dan mana orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam penderitaannya. Oke? Dalam dunia ini mungkin kita menderita. Tetapi ingat baik-baik, di bumi ini sementara. 80 tahun itu waktu yang singkat, Bapak Ibu Saudara. Ya, coba saya tanya sama Pak Robi ini. Pak Robi dari kecil dulu sampai sekarang, ya, melihat, ini Pak Robi jawab, melihat kehidupan ini, kayaknya singkat nggak Pak? Tiba-tiba dulu papanya Pak Robi ini mendidik, sekarang Pak Robi udah segini, orang tuanya Pak Robi, khususnya Papa, sudah pulang ke sorga. Kayaknya singkat nggak Pak? Ya, singkat sekali, nggak terasa.
Betul kan? Umur beliau berapa ya, Pak? 87. Ah, tiba-tiba saja Bapak Ibu Saudara. Rasanya singkat ya, Pak ya. Enggak, Iya. enggak yang panjang bagaimana. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ternyata umur kita ini singkat, Bapak Ibu Saudara. Ayo kita menghargai karya-karya Tuhan. Ya, kita harus hidup betul-betul dengan Roh Kudus. Amin. Yesaya 4 ayat 4. Ini ayatnya dalam Roh Kudus memberikan keadilan. Yesaya 4 ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran pusat Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem di tengah-tengahnya, dan dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Artinya Roh Kudus. Dia mengadili dan dia membakar. Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita tahu ya, Allah kita adalah Allah yang adil. Dia memberikan keadilan lewat perannya Roh Kudus di muka bumi ini. Yang ke-12, ya, yang ke-12, menyertai orang percaya. Wow, kita disertai sama Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ini Yohanes 14 ayat 17 ya. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oh, haleluya. Ini yang dikatakan Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke sorga. Hebat nih. Kita punya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Bilang begini, di hati saya ada Roh Kudus. Kalau dengar kata Roh Kudus, aduh, jadi penghiburan. Oh, pas nih. Yang ke-13, kita habiskan saja nih sebentar. Yang ke-13, peran Roh Kudus menjadi penghibur orang-orang percaya. Wow. Yohanes 14 ayat 6. Ini menjadi penghibur buat orang-orang percaya. Ini perlu diulang lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, sebelumnya ini memang belum ada direkam, betul? Ini harus direkam dan harus diulang lagi. Menjadi penghibur bagi orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, dia adalah penghibur orang-orang percaya. Roh Kudus atau Roh Yesus ada di dalam hidup kita. Wih, dahsyat. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, luar biasa sekali. Ya, 14, peran ke-14, ya, yaitu memberi kemerdekaan. Dia memberi kemerdekaan buat kita. 2 Korintus 3 ayat 17. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di dalam dirimu ada Roh Kudus dan di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Di dalam keluargamu ada Roh Kudus. Walaupun istrimu, suamimu belum melihat Roh Kudus, belum berjumpa dengan Roh Kudus secara pribadi, tapi engkau menghadirkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Dan di situ akan ada kemerdekaan. Katakan amin. Keluargamu akan dipulihkan, semuanya akan dipulihkan. Amin. Ya, yang ke-15, pemberi karunia. Oh, ternyata Roh Kudus yang memberikan kita karunia. Ya. Kita lihat ini 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 8. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memberikan kita karunia dan kita tidak kekurangan satu karunia pun, katanya di sini ya. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Roh Kudus. Dialah yang memberikan kita karunia. Banyak sekali karunia. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang paling penting saat ini adalah ada beberapa hal yang harus saya bahas di sini ya. Yang ke-16, mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus. Wow, ya. Dan yang ke-16 ini peran Roh Kudus adalah mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus. Dia mengubahkan kita, dia mengingatkan kita. Kuncinya adalah kalau kita mau berubah, kita harus membuka hati kita.
Ya, kita harus buka hati kita. Jangan kita keraskan hati kita. Buka selebar-lebarnya bagi pekerjaan Tuhan, bagi teguran-teguran Tuhan, bagi firman Tuhan. Amin. Beruntung kalau Bapak Ibu Saudara dimuridkan, diperhatikan, didoakan, beruntung sekali. Karena Roh Kudus itu karya Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 8. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Ingat ini, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Siapa di sini yang mau menerima kemuliaan dari Tuhan? Angkat tangan. Yes. Bilang kanan kirinya. Ayo berubah. Ya, kita harus berubah. Amin. Ya. Kalau kita nggak berubah, kita rugi. Kita nggak akan menerima kemuliaan. Yang dulunya kita suka dan jatuh dalam dosa, yang ini jangan lagi setelah ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus jaga, karena Dia akan mengubah kita. Mengapa Dia ingin mengubah kita dan Dia memaksa kita untuk masuk dalam rencananya? Karena Roh Kudus, karena Tuhan Yesus, karena Bapa di sorga sayang banget sama Bapak Ibu Saudara. Dia sayang sekali. Dia nggak mau engkau jatuh dan terjerumus, terperangkap di dalam kubangan dosa. Dia ingin setiap kita hidup di dalam kekudusan Allah. Oke, yang ke-17 yang terakhir, menjadikan kita anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15. Kalau tadi bersaksi dengan kita bahwa kita anak Allah, ini menjadikan kita anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow, dahsyat. Ya, luar biasa sekali. Nah, pencurahan Roh Kudus adalah bentuk penggenapan janji Allah yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29, ya. Nah, dikatakan begini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas muka bumi, ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Di gereja kita, anak-anak muda sudah mulai bisa melihat penglihatan. Walaupun itu terus diuji. Ya, kalau engkau bisa melihat penglihatan atau imajinasimu terus menyembah Tuhan, engkau bisa melihat itu semua, latih itu. Nanti engkau akan bisa bernubuat, engkau akan bisa bermarifat. Dan ya, saya lanjutkan, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Di sini kita lihat bagaimana roh Allah bekerja. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Wow, dahsyat ini. Teruna-teruna, ya, next gen kita, generasi berikutnya. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Artinya Roh Kudus tidak pandang bulu. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, kita akan menerima Roh Kudus. Bahkan kalau engkau sudah menerima Roh Kudus, ayo jaga hidupmu. Amin. Ya, setelah nanti hari kenaikan Yesus Kristus besok, kita akan ibadah. 10 hari kemudian kita akan memperingati hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, ya. Yuk sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Nanti Brother Paulus akan berdoa syafaat, ya. Kita harus bersyukur karena Roh Kudus berkarya buat kita. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dilimpahkan untuk mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan, ajar setiap kami untuk tahu akan kebenaran firman. Ajar kami untuk tinggal di dalam Tuhan. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman Allah. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau berbuah Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Urapi anak-anak-Mu. Pakai mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Baik yang di sini maupun yang di luar pulau. Tuhan menyertai mereka. Hamba-Mu melepaskan berkat itu. Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong mereka. Roh Kudus
berkarya buat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Silahkan Paulus untuk berdoa. Sebentar ya. Di-unmute dulu, di-unmute dulu. Iya. Ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Yesus. Kami berdoa saat ini Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Kau tutup bungkus bangsa kami dengan darah kuasa-Mu Bapa. Lindungi bangsa kami Bapa dari segala mara bahaya Bapa. Kiranya Kau tutup bungkus dari Sabang sampai Merauke Bapa. Biar kiranya kami dijauhkan dari segala bencana alam Tuhan. Biar kiranya Bapa Kau juga memberkati para pemerintahnya Bapa. Kau berkati dari pusat sampai ke pelosoknya Bapa. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati mereka satu persatu Bapa di dalam nama Yesus. Kiranya juga Tuhan Kau memberkati setiap kota kami Bapa, baik yang di kota Palangkaraya maupun yang di luar kota Palangkaraya Bapa. Kau berkati semuanya Bapa, Kau tutup bungkus, Kau urapi Bapa. Biarlah di kota kami masing-masing terjadi urapan-Mu, terjadi pemulihan Bapa di dalam nama Yesus. Juga Bapa kami membawa gereja kami Bapa, biar gereja kami yang di 19, biar Tuhan berkati pembangunannya. Biar kiranya Tuhan cukupkan segala dananya, Tuhan cukupkan segala bahan-bahannya Bapak, biar akhirnya Bapak gereja kami menuai banyak jiwa-jiwa Bapak, biar akhirnya gereja kami menjadi berkat untuk banyak orang Bapak, biar akhirnya juga Tuhan Engkau memberkati setiap misi-misi yang akan kami lakukan Bapak di dalam nama Yesus. Juga Bapak kiranya juga Kau memberkati gembala kami pastoral Bapak dan Ibu ini, biar kiranya Tuhan Kau mengurapi mereka selalu Bapak, tutup bungkus mereka dengan darah kuasa-Mu Bapak, biar kiranya Tuhan mereka menjadi orang yang selalu diberkati dan menjadi berkat untuk banyak orang Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya juga kami telah mendengar firman-Mu hari ini Bapak, biar Kau tuntun kami dengan firman-Mu Bapak sepanjang hari ini, biarlah kami selalu berada dalam naungan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Juga pada pagi hari ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang beracara hari ini Bapak. Kami percaya Bapak, apa yang kami doakan Bapak, Engkau yang mengerjakannya Bapak dalam nama Yesus. Kami bawa hati kami Bapak ke dalam tangan-Mu, biarlah kami percaya selalu kepadamu Bapak, hanya di dalam nama-Mu. Bapak, kami akhiri dan tutup doa ini dengan doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, semangat. Selamat pagi. Semangat. Ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati.